Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudaraku, apa kabar Anda hari ini? Kalau saya mohon maaf di awal video. Saya sedang kesulitan berbicara karena saya sedang sakit gigi. Sudah 3 hari sejak di Kebumen kemarin, gigi saya cenut-cenut. Setelah diperiksa di ronsen ada akar gigi yang infeksi. Kemarin bengkaknya sampai besar sekali. Tetapi puji Tuhan, tadi malam saya ke dokter, sudah dibongkar, gasnya sudah dibuat keluar katanya, dan rasa sakitnya sudah hilang, tinggal bengkaknya dan nyerinya sedikit. Tetapi demi pewartaan firman Tuhan sampai kepada Anda, rasa sakit itu akan saya tahan. Saudara-saudaraku, terima kasih, puji syukur juga. Selama kemarin 3 hari di Jawa Tengah, saya keliling-keliling. Di situ saya menemukan beberapa tempat di mana berkat-berkat Bible Learning bisa kita salurkan. Terima kasih kepada Anda semua, tanpa bermaksud untuk pamer, tanpa bermaksud untuk sombong, tetapi inilah yang saya kerjakan, inilah yang saya wartakan, supaya berkat-berkat yang kita terima dari pewartaan firman Tuhan di Bible Learning ini sudah saya donasikan, sudah saya berikan kepada mereka yang membutuhkan. Mari kita support karya-karya gereja di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, ataupun mereka yang membutuhkan. Semoga hidup kita semakin jadi berkat. Tanpa Anda semua, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa doa, tanpa support, tanpa like, komen, dan share Anda, channel YouTube ini tidak bisa berkembang, tidak bisa jadi berkat buat banyak orang. Maka dari itu saudaraku, terima kasih kepada Tuhan, terima kasih juga kepada Anda semua yang sudah berpartisipasi bersama-sama dengan saya mewujudkan firman Tuhan jadi nyata. Kasih Tuhan bisa dirasakan oleh semakin banyak orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, kenapa sih Romo Yosef udah lagi sakit gigi, udah lagi ngebet-ngebet, ngomong aja susah, tetapi nekat bikin video? Karena apa? Karena ada satu inspirasi yang sedang bergulat, berputar-putar di kepala saya, yaitu soal mukjizat di Kana. Jujur saudara-saudaraku, kisah mukjizat di Kana di Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11 ini sudah sering saya omongkan, sudah sering saya tafsirkan, sudah sering saya ajarkan, sudah sering saya bawa seminar-seminar dimanapun saya berada, karena tema perkawinan di Kana ini itu menjadi favorit saya, menjadi sebuah bukti saksi hidup firman ini, betapa pemahaman kita sama firman Tuhan itu ternyata berkembang. Tidak mati itu-itu aja, tetapi selaras dengan hidup kita. Firman inilah yang menemani bagaimana kedewasaan hidup kita berkembang. Bagaimana pemahaman kita makin lama makin dalam, makin dalam, makin dalam lagi. Maka dari itu, kalau teks-teks kitab suci sudah pernah kita baca, bahkan sudah pernah kita pahami, jangan berhenti sampai di situ. Firman Tuhan akan selalu memberikan yang baru, yang sangat menginspirasi, yang selalu membuat kita tuh hidupnya hidup baru terus-menerus. Mengapa saya katakan demikian? Mohon maaf kalau saya ngomongnya rada-rada susah ini, karena buka mulut aja sakit. Jadi begini, pasti para menonton Bible Learning sudah tahu, saya pernah bercerita bahwa dulu waktu saya SD, waktu saya ikut pelayanan di gereja sebagai misdinar, saya mendengar ada seorang pastor bercerita, wah, mukjizat di Kana, mukjizat pertama Yesus di perkawinan di Kana, Yesus merubah air menjadi anggur. Di situ waktu itu seorang Yosef kelas 3 SD merasa wow, bisa rubah air jadi anggur. Ingat nggak waktu itu banyak pesulap-pesulap seperti David Copperfield yang mampu merubah banyak hal, bisa menembus tembok Cina waktu itu ya. Yesus itu saya pahami seperti itu, bisa merubah air jadi anggur. Kok bisa? Pakai sirup kah? Pakai jampi-jampi kah? Pakai bim sahlabim kah?
Bagi seorang Yosef kelas 3 SD, Yesus itu sudah wow buat saya. Lalu saya juga pernah cerita, pemahaman itu berkembang ketika saya SMA. Lagi-lagi seorang pengajar kitab suci bercerita, Yesus hadir dalam keluarga-keluarga Kristiani. Wow, ternyata setiap keluarga Kristiani harus mengundang Yesus, mengundang Bunda Maria hadir, hidup, tinggal di dalam keluarga kita. Dengan doa, dengan hidup rukun, dengan penuh kasih, dengan pengampunan. Itulah rahasia hidup Kristiani. Lalu berkembang, Anda pasti ingat ketika saya bercerita, saya kuliah di Roma. Saya uprak-aprik teks ini dalam bahasa Yunani. Di mana waktu itu saya menemukan sebuah rumus rahasia yang dibongkar oleh Bunda Maria. Di bab 2 ayat 5 dikatakan, Maria berkata kepada para pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Waktu itu saya sangat bangga menemukan, wow, ternyata menjadi pendengar firman, mendengar kata-kata Yesus, membaca firman Tuhan, lalu melakukan firman itu, itulah kunci rahasia mukjizat. Kalau saya pikir-pikir, ya itulah yang dilakukan oleh Bible Learning, membaca firman Tuhan sambil melakukan firman Tuhan, apa yang kita bisa. Kemudian pemahaman saya berkembang ketika saya S3 di Manila. Saya menemukan sebuah cara penafsiran baru terhadap teks ini, di mana kata mencedok di ayat 9 menjadi penting. Karena itu menjadi sebuah bukti bagaimana para pelayan betul-betul melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus kepada mereka. Disuruh isi tempayan-tempayan itu, mereka ngisi. Disuruh mengisi sampai penuh, mereka isi sampai penuh. Kemudian disuruh bawa, mereka bawa. Lalu disuruh mencedok, mereka pun mencedoknya. Di situ waktu itu saya merasa, wow, luar biasa sekali teks perkawinan di Kana ini. Tetapi apakah Anda tahu saudara-saudara apa yang sedang bergulat di pikiran saya saat ini? Yaitu kembali ke cara membaca seorang Yosef kelas 3 SD. Air jadi anggur. Kata-katanya tetap sama, teksnya tetap sama, ayatnya tetap sama, tetapi pemahaman saya yang sudah jauh berbeda. Ternyata perkawinan di Kana, kisah mukjizat pertama yang dilakukan Yesus di depan murid-muridnya, ini bukan sekedar air jadi anggur, bukan sekedar Deddy Corbuzier atau pesulap-pesulap atau David Copperfield merubah sebuah materi. Ternyata bukan sekedar air berubah menjadi anggur. Pemahaman saya begini, kalau Tuhan Yesus, Tuhan yang saya imani, mampu merubah air menjadi anggur, berarti saya boleh percaya bahwa Tuhan saya, Tuhan yang saya imani, Tuhan yang sama, mampu merubah keadaan saya saat ini yang sakit menjadi sehat. Tuhan yang sama juga mampu merubah keterpurukan saya menjadi pemulihan demi pemulihan. Tuhan yang sama juga, Tuhan Yesus yang saya imani, mampu merubah kutuk yang saya terima dari orang tua, yang saya terima dari orang-orang yang jahat sama saya, menjadi berkat. Tuhan yang sama juga mampu merubah segala keterbatasan dalam diri saya, kekurangan saya, bahkan kedosaan kita semua menjadi jalan kasih Allah. Tuhan yang sama membuat masa lalu kita yang suram, masa lalu kita yang pahit menjadi jalan kita untuk mengenal Dia, untuk merasakan kasih-Nya, untuk merasakan kedekatan kita sama Tuhan. Oh, ternyata kisah perkawinan di Kana ini bukan sekedar laporan informatif belaka seperti wartawan koran Kompas melaporkan cerita Yesus di Kana merubah air menjadi anggur. Tetapi teks sendiri berbicara lebih dalam, lebih luas daripada sekedar air berubah menjadi anggur. Apakah Anda tahu saudara-saudara, dikatakan di sini inilah mukjizat yang pertama. Artinya, sejak kejadian di Kana, disitulah perubahan dunia mulai terjadi. Disitulah tata dunia mulai diubah. Yang tadinya berantakan menjadi lebih baik. Yang tadinya jauh dari Allah, lebih dekat dengan Allah. Yang tadinya hidup
manusia penuh dengan kekuasaan, peperangan, perpecahan, senjata, saling membunuh, saling membenci, sedang diubah oleh Yesus menjadi tata dunia yang lebih baik. Tuhan Yesus yang sama, yang mampu merubah air menjadi anggur, mampu merubah tata dunia, mampu merubah wajah dunia yang penuh dengan kebencian, permusuhan, menjadi wajah dunia yang penuh kasih. Percayalah saudaraku, dunia yang penuh kebencian, penuh dengan kemarahan, peperangan, permusuhan, bukanlah dunia yang ideal untuk kita tinggali. Demikian juga dengan keluarga kita. Kalau keluarga kita berantem terus, cekcok terus, marah terus, bukan sebuah tempat untuk kita tinggali. Tempat kita bertumbuh dan berkembang, merasakan kasih. Tuhan Yesus yang sama juga mampu merubah keluarga kita menjadi keluarga yang penuh kasih, ada pengampunan, penuh perhatian, menjadi keluarga yang ideal untuk kita tinggali bersama, bertumbuh, berkembang, dan berbuah bersama. Saudara-saudara, apakah Anda lihat bagaimana teks yang sama ternyata mengalami sebuah perubahan makna, perubahan kedalaman, di mana kita diajak untuk lebih kenal, lebih tahu, lebih melihat diri kita dibaca oleh firman ini. Diri kita yang juga mau diubah oleh Sang Firman itu sendiri. Kalau Tuhan Yesus mampu merubah air menjadi anggur, maka Tuhan Yesus yang sama bisa merubah seorang manusia yang biasa-biasa seperti saya ini. Saya berharap luar biasa Tuhan mampu membawa saya dan juga Anda menjadi anggur. Artinya lebih berharga, lebih punya value dalam hidup, lebih punya kualitas dalam hidup, lebih punya sesuatu yang bisa kita bagikan kepada sesama, lebih berarti, lebih berkualitas, lebih bermutu. Saudara-saudara, itulah kuasa kasih Tuhan. Maka dari itu saudara-saudara, tidak heran mukjizat di Kana ini diceritakan di awal di Injil Yohanes. Injil Yohanes mau mengatakan kisah karya besar Tuhan Yesus dari pengajarannya, mukjizat demi mukjizatnya, kebaharuan yang dia wartakan dimulai di Kana. Saat dia melakukan mukjizatnya yang pertama, sampai nanti dia betul-betul menebus dunia dengan wafat dan sengsaranya, dan juga dengan kebangkitannya. Disitulah kita bisa melihat pada akhirnya kasih menjadi pemenang di antara segalanya. Saudara-saudara, kalau Anda hadir di perkawinan di Kana, Anda mau jadi apa? Kalau saya mau jadi air yang diubah oleh Yesus menjadi anggur. Saya nggak mau sepanjang hidup saya dari muda sampai tua nanti terus-menerus jadi air aja. Ya gitu-gitu aja. Saya mau iman saya, kualitas iman saya, kepribadian saya, kedewasaan saya, pengenalan saya sama Tuhan yang saya sayangi, yang mengasihi saya juga lebih berkualitas lagi seperti anggur. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Amin.